Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my channel with me, Miss Rina. Today we will study about routine. Do you know what is the meaning of routines? Yes, that's right. Routines is rutinitas, kegiatan rutinitas kalian yang selalu dilakukan ya. So we will use simple present tense in showing our routines. Jadi kita akan menggunakan simple present tense dalam menunjukkan rutinitas kita. Do you still remember our last session, last slide about simple present tense? Okay, good. I hope you still remember it. If not, you can see it again in our previous video about simple present tense. Okay, let's start our lesson today about routines. The first one is the definition and the kinds of adverb of frequency. So we have to know about this because when we want to show our routines, we will use adverb of frequency. Dan yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis dari adverb of frequency yang saya akan pelajari, karena dalam menunjukkan tentang rutinitas kita akan menggunakan simple present tense yang di dalamnya ada adverb of frequency. Nah, what is adverb of frequency? Apa itu adverb of frequency? Jadi, adverb of frequency adalah is an adverb to show about our frequency of activity actually. So, adverbial of ini di dalam kurung, kenapa? Karena ini bisa dipakai boleh tidak. Nah, ini ya. Adverb of frequency adalah kata keterangan atau tambahan yang menyatakan seberapa sering sesuatu terjadi atau seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau seberapa sering peristiwa terjadi. So, there are two kinds of adverb of frequency. Ada dua jenis adverb of frequency. The first one, we can say it is definite adverb of definite frequency, and the second one is adverb of indefinite frequency. Jadi ada dua jenis kata keterangan frekuensi ini. Yang pertama adalah yang definite, yang kedua adalah indefinite. Maksudnya adalah kalau yang adverbial of definite frequency ini mendeskripsikan tentang waktu spesifik suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Sedangkan yang indefinite itu tidak mengungkapkan secara spesifik atau secara jelas seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Okay, next we will see more about the differences between these two kinds of adverb of frequency. Okay, nah selanjutnya kita akan lihat lebih jelas perbedaan tentang dua jenis adverb of frequency ini. Okay, the first, this one. According to you, this one is adverb of frequency, definite frequency or indefinite? Yes, this is adverb of frequency that belongs to indefinite because there is no specific time. Ya, specific frequency, sorry. Ya, ini adalah contoh adverb of indefinite frequency. Ini belum saya tulis karena saya ingin mengetes apakah Anda bisa membedakannya atau tidak. Oke, jadi ini adalah contoh dari adverb of indefinite frequency. Ya, ini ada always, selalu. Ini biasanya frekuensinya 100%. Ya, and then ada usually, biasanya 85%, 85%. Frequently sama often itu the same. Sering. Cuman quantity-nya yang beda. Quantity of the percent. Jumlah persenan yang beda ya. Ada kalau frequently ini seringnya itu sekitar 75%, sedangkan often-nya ini adalah seringnya sekitar 60%. Okay, sometimes sama occasionally the same meaning. Kadang-kadang. Ingat, sometimes-nya harus pakai s karena tanpa s, kalau sometimes without s, tanpa s itu artinya beda, di lain waktu. Jadi beda, dan itu bukan termasuk ke dalam adverb of frequency. Oke. Nah, ini sometimes sama occasionally, kadang-kadang. Kalau sometimes 50%, 50%,
Occasionally, kadang-kadangnya itu hanya 40%, 40%. Rarely and seldom. Nah, ini artinya the same meaning also. Jarang, ya. Kalau rarely ini 30%, kalau seldom itu 20%. Nah, hardly ever, hampir tidak pernah, itu 10%, 10%. Never, tidak pernah, itu 0% atau 0%. And this is the example. He always gives flower to Mary. Dia selalu memberikan bunga ke Mary. I usually take 2 buses per day. Saya biasanya mengambil 2 bis per hari. Maksudnya dia pakai. Ya, dia misalkan mau dari rumah ke kantor misalkan. Berarti dia pakai 2. Dia naik 2 bis misalkan ya sehari. She frequently goes to the park. Nah, dia jarang pergi ke She frequently goes to the park. Dia sering pergi ke taman ya. We often miss the English class. Kita sering kelupaan kelas bahasa Inggris. Nah, ketinggalan, kelupaan. Nah, berarti dia nggak masuk kelas bahasa Inggris saking mereka suka lupa ya. Seringnya. They sometimes play soccer until the night. Mereka kadang-kadang main sepak bola sampai malam. I occasionally travel by work. Saya kadang-kadang bepergian sambil bekerja. Ya. You rarely mix your friendship with business. Nah, kamu jarang menggabungkan persahabatan dengan bisnis. He seldom lends something. Dia jarang meminjamkan sesuatu. We hardly ever play video game. Kita jarang main video game. Hardly ever. We hardly ever play video game. Kami hampir tidak pernah main video game. Ya, hanya 10%. Berarti bisa dihitung dalam 1 minggu mungkin, enggak 1 minggu, mungkin sebulan sekali 1 atau mungkin enggak gitu ya. I never go out without money. Saya tidak pernah keluar tanpa membawa duit. Oke. Next. Nah, ini yang contoh lain dari adverb of definite frequency. Ini adalah kata keterangan frekuensi yang definite. Definite itu they have exact frequency. Jadi dia punya kata keterangannya yang pasti gitu ya, yang jelas. Yearly berarti setiap tahun, annually setiap tahun, monthly setiap bulan, weekly setiap minggu, daily setiap hari, hourly setiap jam. Ini every titik-titik, jadi bisa kalian ganti. Mau every day, setiap hari, every second, setiap detik, every minute, setiap menit, atau every hour, setiap jam, or every year, setiap tahunnya. Bisa diganti sesuai kalimat yang kalian mau buat. Once, ini juga bisa once a minute, sekali semenit, once a week, once a month, once a year, terserah pokoknya ya. Twice, 2 kali, sama. Twice a day, 2 kali sehari. Twice a month, 2 kali sebulan. Twice a week, 2 kali seminggu. Or twice a year, 2 kali setahun. 3 times, bisa dibolak-balik juga. 3 times a year, berarti 3 kali setahun. 3 times a month, 3 kali sebulan. Very often, sangat sering, sama very much, sangat banyak, atau sangat sering juga, ya. Oke, next. Nah, ini penggunaan adverb of frequency yang indefinite. Sebenarnya kuncinya tadi, sebelumnya saya kasih lihat lagi. Ini di sini kalian bisa lihat ada perbedaan. Jadi kalau he di sini pakai S, kalau yang Dewi Ayu, nih dia tidak pakai S. Kita balik ke sini. Jadi kuncinya untuk membedakan saat menuliskan kalimat rutinitas dengan memakai adverb of frequency, baik yang kalau pakai yang ini ya, definite frequency, ini taruhnya di paling belakang. Berarti kalian buat kalimatnya dulu. Berarti misalkan saya pergi ke sekolah setiap hari. I go to school daily. Nah, ini pokoknya kata-kata ini ditaruhnya paling akhir.
Okay, at the end of the sentence. Paling akhir kalimat. Tapi kalau yang menggunakan adverb of frequency yang indefinite, adverb of indefinite frequency, ini ada rumusnya. Nah, rumusnya that I used to use it, yang biasa saya selalu gunakan, yaitu before the verb or after to be. Ini maksudnya apa sih, Miss? Before the verb and after to be? Apa sih maksudnya sebelum kata kerja dan sesudah to be? Maksudnya, kalau kalian memasukkan kata-kata adverb of frequency yang indefinite, yang kayak always, usually, often, seldom, kayak seperti itu, ini taruhnya sebelum kata kerja. Lihat di sini, yang saya hitamkan ini adalah kata kerja, verb. Nah, kalian taruh adverb of frekuensinya sebelum kata kerja. Baik itu mau dalam afirmatif, kalimat positif, negatif, kalimat negatif, or interrogative, kalimat tanya. Pokoknya taruhnya adverb of frekuensinya atau adverb of indefinite frequency, kalimat frekuensi yang indefinite-nya, taruhnya before the verb, sebelum kata kerja ya. Oke, jadi seperti ini. I always love you. Saya selalu mencintai kamu. He usually goes to school. Dia selalu biasanya pergi ke sekolah. Ingat, kalau subjeknya he, she, it, satu orang, jangan lupa tambahkan s atau is. Kalian bisa lihat lagi rumusnya, kapan memakai penambahan s atau is di video saya yang simple present tense. Oke? Nah, ini subjeknya lihat, Dewi Ayu tidak ada penambahan s, lihat ya. They often eat at home. Mereka sering makan di rumah. Nah, ini negatifnya. Ingat, kalau yang Dewi Ayu pakainya don't atau do not boleh. Kalau yang she, he, it pakai doesn't atau does not, sama aja. You don't always work every day. Kamu tidak selalu bekerja setiap hari. She doesn't seldom watch TV. Dia tidak jarang nonton TV. Do we usually use this pen? Apakah kita biasanya memakai pulpen ini? Yes, we do. No, we do not. Miss, boleh nggak kita pakai don't? No, we don't. Boleh. Ini hanya cara penulisan aja. Does she frequently cry? Yes, she does. No, she doesn't. Or, no, she does not. Sama aja ya. Mau ditulis seperti ini atau mau ditulis seperti ini, the same. Apakah dia sering menangis? Ya, dia sering menangis. Atau no, dia tidak sering menangis. Nah, ini akan berbeda kalau tidak ada kata kerja. Biasanya kalau nggak ada kata kerja kan ada adverb, ada noun, ada adjective kan, ada kata sifat, ada kata keterangan lagi, ada kata benda. Nah, di sini harus pakai to be. Contohnya lihat di sini, is, am, are. Masih ingat to be dengan subjeknya? Bisa dilihat lagi video yang simple present tense saya pakai to be bagaimana ya. Jadi kalau he, she, it, simpelnya aja, Miss kasih tahu lagi. He, she, it pakai is, I am, Dewi, you pakai are. Nah, ini to be-nya yang dihitamkan, sudah saya hitamkan. Ini adalah to be. Nah, kalau menaruh adverb of frequency, khususnya yang indefinite, ditaruhnya sesudah to be. Jadi before the verb, after to be. Ini you have to remember this. Jadi kalian, kalau udah ingat ini pasti gampang. Pokoknya harus ingat kata-kata ini, kata kuncinya, the keyword adalah before the verb, after to be. Sebelum kata kerja dan sesudah to be. Ini pasti akan mudah membuatkan kalian tentang rutinitas. It's very easy if you remember this keyword because you can make easy sentences to show our routines. Okay? Nah, he is always handsome. Dia selalu ganteng. I'm usually at home every Sunday. Saya biasanya di rumah setiap minggu. They are often sleepy. Sleepy ini kan adverb in the afternoon. Mereka sering mengantuk di siang hari. She isn't always angry. Dia tidak selalu marah. We aren't frequently sad. Kita tidak sering sedih kok. Nah, are you always happy? Yes, I am. No, I'm not. Miss, mau disingkat boleh nggak? Pakai apostrof boleh. Is she really at the library? Yes, she is. No, she is not. Atau mau she isn't-nya kayak gini? Boleh. Oke, itu kata keywordnya ya. That you have to remember. Remember. You have to remember. Ya, harus diingat. Sorry.
And then ini ada another use never and hardly ever with positive verb. Jadi kalau mau pakai tidak pernah atau hampir tidak pernah biasanya dalam bentuk positif. Kalau nanti negatif seperti ini bukannya salah sih, tapi meaningnya akan berbeda. Jadi akan kebalikannya. Ingat, negatif-negatif jadinya positif. Maksud kalian mau bikin saya tidak pernah terlambat. Jadi kalau kalimat seperti ini, he isn't never late, berarti dia sering malah terlambat. Jadi kebalikannya. Jadi hati-hati saat membuat kalimat never sama hardly ever ya. Kalau kalian mau buat misalkan he is never late, dalam arti dia tidak pernah terlambat, berarti harus pakai dalam bentuk positif seperti ini. Tapi kalau dia selalu terlambat, bisa pakai ini, he isn't never late. Atau biar gampangnya sih, he is always late. Nah gitu ya. And then they don't hardly ever go to the library. Ini kasusnya sama kayak never ya. They hardly ever go to the library. Mereka hampir tidak pernah pergi ke perpustakaan. Tapi kalau yang di sini artinya mereka sering ke perpustakaan. Oke? Understand about this one? Okay, next to this next slide. Ini question with how, short answer. Nah, ini bagaimana bertanya mengenai rutinitas, but routines, but using question with how, dengan menggunakan kalimat tanya yang how, but with short answer. Nah, dengan kalimat jawaban yang pendek. Ini how often, seberapa sering. How often do you work out? Jangan lupa do atau does. Ya, do-nya itu buat Dewi Ayu, kalau dasnya buat she, he, it. Remember ya. Saya ulangi. Kalau do untuk subjeknya kalau do untuk subjeknya Dewi Ayu, kalau does buat subjeknya she, he, it. Jadi how often do you work out? Nah, every day, setiap hari atau twice a week, 2 kali seminggu. Not very often, berarti tidak sangat sering. Tapi kalau mau pakai does, how often does she work out? Ya, sama aja jawabannya, karena ini short answer. Miss, kalau saya mau panjangin boleh nggak? Misalkan, how often do you work out? I work out every day. Boleh. Atau, how often does she work out? She works out every day. Boleh. Next, how long do you spend at the gym? Seberapa lama kamu menghabiskan waktu di tempat gym ya? Ada 30 minutes a day or 2 hours a week. Seberapa lama? Tetap ini boleh pakai do atau does. Depends on the subject that you want to use. Tergantung dari subjek yang kamu inginkan. Maaf tadi ada iklan sedikit, ada suara lagu Betawi. It's okay. Then next, we continue. How well do you play tennis? Seberapa baik kamu bermain tenis? Ya, ini bisa dijawab pretty well, cukup baik. About average berarti sedang, nggak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek juga sih gitu. Not very well, nah ini berarti dia nggak bagus banget ya. Oke, Miss, ini juga bisa pakai does, boleh. How well does she play tennis? Nah, sama aja ya. And then next, ini sama-sama seberapa baik, but the first one, how well, seberapa baik how well ini pakai kata kerja. Lihat, ada do, karena pakai kata kerja play. Tapi kalau how good, ini seberapa baik, but used to be, because there is no verb. Di sini pakai to be, bisa is, am, are, bisa digonta-ganti, tergantung subjeknya. Kebetulan di sini subjeknya you, berarti pakai are. Nah, ini tidak ada kata kerja, lihat. Karena di sini adalah at sport. Ini adverb of place, ya. Jadi kalau ada kata kerja, mau buat kalimat seberapa baik harus pakai do atau does. Tinggal kalimat subjeknya apa yang dipakai. Tapi kalau seberapa baik yang tidak ada pakai no verb, yang nggak ada kata-kata kerjanya, misalkan ada kata keterangan, kata sifat, atau kata benda. Nah, ini pakainya to be, is, am, atau are. Tergantung dari subjeknya. Jadi jawabnya kalau ditanya how well, ya pretty well. Kalau ditanyanya how good, berarti pretty good. Okay. I think that's all for today. See you in our next session. And I'm sorry if it is not perfect.
Thank you for watching. See you again in my other video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.